value yang diperoleh oleh konsumen dibagi dengan harga yang harus konsumen bayar, itu adalah semakin tinggi rasio value terhadap harga, semakin tinggi, maka konsumen akan puas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om dan Tante, kita kumpul lagi bareng Om Sidik ngobrolin tentang tips-tips berbisnis. Kita akan dengarkan bagaimana rahasia-rahasianya Om Sidik membangun bisnis restoran yang katanya sudah untung per bulannya. Kita mau cerita ya. Om, gimana? Bisa aja. Sehat Om? Alhamdulillah. Kapok nggak bikin kafe segede-gini Om? Gua kapok, telat. Kapoknya gara-gara telat ya? Gara-gara telat. Coba kalau gue lakuin hal ini sejak beberapa tahun yang lalu ya, gue waktu itu mikir gue kemana aja ya, kenapa baru sekarang. Tapi anyway, alhamdulillah, artinya walaupun usia kita sudah menyentuh 40 ya, lu belum 40 ya? Belum 38 Om. Gue udah 42. Kita sudah bisa masih menyempatkan bikin satu usaha seperti ini. Alhamdulillah masih disempatkan diri. Tapi masih laku Om, kopi. Gua tadi tanya nih harganya berapa Om? 32.000. 32.000. Perasaan gua pernah ngopi kayak gini 15.000 di depan rumah nih. Rasanya juga nggak jauh beda. Apa yang bikin 40.000 ini bisa laku? Entar dulu lah, rasanya harus cobain dulu lah. Nah, agak beda sih. Karena ini. Nah, itu pertanyaannya gimana Om? Orang jualan kopi tuh banyak banget Om. Mungkin di pinggir jalan atau dekat kita, rumah kita juga banyak kopi, ada variatif harganya. Ada yang 10.000, ada yang 20.000, ada yang 50.000 gitu kan. Kenapa sih sama-sama kopi ya? Sama-sama kopi, katakan misalkan kopi Lampung gitu ya, Arabica Lampung gitu ya. Itu kan sama-sama kopi kan, tapi kenapa ada yang orang jual 10.000, ada orang yang jual 30.000 katakan? Ya. Kenapa yang ini laku, yang satunya lagi tidak laku? Nah itu ada triknya Om. Dengan ukuran gelas yang sama. Ukuran gelas yang sama. Rasa manis yang sama ya. Ini sebenarnya kopi signature-nya Resolution. Kita jual di 32.000. Kopi ini kami blend Arabica dan Robusta. Khusus kami takar khusus, jadi tidak akan sama dengan yang lain gitu kan. Kami hargain 32.000 termasuk tax. Tapi kami confidence Om, karena di bulan pertama ini, di bulan Agustus ini, dalam satu bulan kita sudah bisa menjual tuh sekitar 800 cup gitu kan. Khusus kopi aja, belum minuman, ini beda lagi gitu kan ya. 800 cup sebulan? Sebulan. Pertanyaannya adalah, gimana sih caranya kita berani menjual ini 32.000 dan ternyata laku gitu loh. Jadi lo mau ngomong bahwa lo bukan cuma jualan kopi gitu? Iya, karena begini, formula rumusnya bagaimana kita penjualan gitu ya. Katakan rumus penjualan itu adalah sales ya. Sales itu sama dengan ya perkalian ya dari value dibagi dengan harga ya. Value yang diperoleh oleh konsumen dibagi dengan harga yang harus konsumen bayar. Itu adalah semakin tinggi rasio value terhadap harga, semakin tinggi, maka konsumen akan puas, satisfied di sana. Berarti yang lo lakukan adalah menaikkan value-nya gitu? Yang gue lakukan adalah menaikkan value-nya. Bagaimana kopi ini, orang minum kopi di Resolution, value-nya kuat, value-nya tinggi, dan konsumen merasa dia mendapatkan value yang cukup gitu. Bentar, value itu bukan masalah minum kopinya gitu, bukan masalah rasa kopinya. Rasa oke. Ya, rasa oke. Yang kedua sensasi, experience. Ya. Kemudian bagaimana servis kami menyajikan kopi ini. Bagaimana kemudian penampakannya. Bagaimana pengemasannya, bagaimana platingnya kalau makanan gitu ya. Dan yang paling utama adalah bagaimana kami membentuk branding Resolution itu beda dengan tempat kopi yang lain. Apa yang
bikin orang merasa berbeda ngopi di sini? Salah satunya kami ingin mendapatkan orang yang ngopi di sini dapat experience, dapat rasa kopi yang berbeda dengan kopi yang lain kan gitu kan. Menurut kan kayak pelayanan ya, misalkan kamu di sini nih. Kalau kamu ngopi di tempat lain ya, yang sudah kopi terkenal itu, kagak mungkin kamu tuh disamperin sama manajemen Resposur, kemudian mereka engage dengan kamu, kagak mungkin. Di Resposur Om, lu tuh kayak ngerasa di rumah sendiri. Iya, tadi gua disapa sama anak buah lo, Aiman gitu. Gue seneng banget tuh sebut namanya. Kemudian bahkan GM-nya, manajer sini, manajer barista, kadang dia datang dari meja ke meja itu dan mereka menyapa. Iya. Dia selalu menyapa, hanya sekedar menyapa dong. Itu kan experience kan. Experience lu ngopi di sini nggak cuma ngopi doang, Bro. Oke. Jadi pertama nih ya, tips pertama untuk meningkatkan sales itu adalah lu kuatin value produk lo. Ya. Yang kedua, lo jaga harga. Nggak harus menurunkan harga. Karena kalau lo menurunkan harga sehingga kamu marginnya tipis, itu nggak sehat buat perusahaan. Jadi supaya laku, satu-satunya jurus bukan cuma nurunin harga gitu ya. Justru jangan nurunin harga. Jangan Lo bayangin deh, harga. sekarang gini deh. Kemarin yang baru tutup itu Giant, Mandiri, Matahari gitu kan. Mereka tutup, apa yang dilakukan oleh mereka selama beberapa dekade tahun ini? Diskon besar-besaran. Jor-joran. Mereka yang lakukan adalah diskon. Sales, net sales, diskon 50%, 40%. Ternyata mereka tidak bisa mampu bertahan dengan cara diskon kan? Oke. Iya nggak? Jadi banyak orang mencari value sebetulnya. Sekarang ini adalah orang itu mengkonsumsi sesuatu, mereka ingin mendapatkan rasio value terhadap harga besar. Nah, tapi itu nggak cukup Om. Sales tidak dibentuk dengan perbandingan antara value terhadap harga. Ada satu lagi variabel yang lain adalah bagaimana cara kita mengkomunikasikan. Oke. How to communicate gitu kan. Bagaimana cara kita membangun channel distribusinya. Bagaimana kita menguasai sekarang ada tempat kopi yang lain. Bagaimana dia sangat dekat dengan influencer. Bagaimana dia sudah handal di medsos gitu kan, penjualan online. Bagaimana mereka harus belajar mengenai marketing online dan sebagainya. Itu tujuannya adalah bagaimana mereka mengkomunikasikan produk dia ke pasar. Jadi menaikkan value satu hal, tapi lu juga harus nambahin mengkomunikasikannya. Iya. Jadi tips yang kedua adalah bagaimana sales itu naik adalah perkuat komunikasi kita kepada pasar. Nah, sekarang ini kita tidak bisa mengkomunikasikan produk itu dengan cara kayak dulu lagi, Om. Udah nggak bisa, udah nggak zamannya lagi. Maksudnya yang lo anggap dulu tuh kayak gimana? Tengoklah begini. Lo nanti bisa tanya kepada contohnya teman-teman kita yang usaha printing spanduk, ya kan? Ya, coba tanya deh. Sekarang omset mereka dari pendapatan printing spanduk itu berapa? Ya kan? Omset mereka dari bikin banner, dari bikin baliho, dari bikin billboard itu berapa? Pasti turun, Om. Karena itu udah nggak diperlukan lagi. Ya nggak? Ya. Sekarang yang diperlukan itu adalah bagaimana kita membangun konten misalkan IG atau TikTok. Bagaimana kita membuat konten yang berkualitas. Bagaimana kita belajar mengenai iklan yang efektif. Bakar duit, tapi efektif atau tidak kan gitu. Bagaimana caranya kita bisa mendapatkan di sini di sini tuh banyak influencer datang ke sini tanpa gua bayar. Nah, bagaimana caranya gitu ya? Bagaimana caranya Resposur ini bisa menarik para influencer ke sini dan kemudian dia memposting dirinya sendiri, dia create konten Resposur ini, ambience-nya bagaimana, lingkungannya seperti apa, dan dia posting di sosmed mereka. Ya, kemarin gua lihat ada Catherine Wilson gitu. Lo bayar apa enggak tuh dia ke sini? Kagak. Dan dia mau ngomongin tentang Resposur Mau.
akun dia. Mau. Tapi nggak cuma Catherine Winslet. Kalau ngelihat di IG-nya yang di tag di IG Resposur itu banyak para selebgram di situ. Oke. Dia create konten di sini. Bahkan ada beberapa dual video yang mereka itu izin, kami izin minta bikin video, bikin konten Resposur seperti apa, kontennya seperti apa untuk untuk mengisi konten di sosmednya mereka. Mereka minta makan gratis gitu di sini enggak? Ya istilah kata mereka nggak minta gitulah. Intinya karena kami sebagai tuan rumah, mereka ngasih benefit ya kami kasih free lah, udah cukup lah itu. Sekedar Tapi itu. biasanya Om, itu mahal kalau aku harus bayar. Karena followernya ratusan ribu. Oke. Dan itu saya lakukan free gitu. Nah, kan caranya adalah bagaimana tadi mengkomunikasikan sehingga orang itu nyaman dan mau gitu loh. Jadi Para influencer itu mau di Secara sini. tidak langsung lo udah punya brand ambassador tanpa perlu ada kontrak berbayar gitu. Iya. Iya. Menarik. Brand ambassador perlu juga sih. Brand ambassador perlu, dan sekarang saya belum menemukan siapa yang pas gitu ya. Tapi itu dalam proses itu saya harus mencari brand ambassadornya siapa. Kalau ente kayaknya cocok atau Aduh. tidak. Bro, sekalian gua ngerasa ngopi di sini udah jadi kayak sultan, bro. Apalagi kalau di depan gua bukan cowok gitu ya, cewek atau istri yang cantik, yang baik, berdua di malam yang romantis. Ini dapat ambiennya, dan itu yang bikin kopi ini mahal. Iya. Mahal sih enggak ya. Aku tuh Mahal pengen bro, gua ngopi kemarin 15.000, ini 32.000 bro. Tapi gua mau beli ini bro, karena gua bisa duduk di tempat yang enak, cozy gitu ya. Ini Iya. bagian dari value, betul ya Om Sidik ya? Iya. Baik, teman-teman sekalian, Om dan Tante, kalau mau bicara bisnis, kita harus bicara tentang 3 hal. Pertama, naikin value, kemudian cost di manage, tidak harus turun ya. Enggak harus Penting turun, di jangan manage. turun. Dan bagaimana mengkomunikasikannya. Kopi yang 32.000 juga bisa laris manis dan bisa menghasilkan keuntungan di masa pandemi ini. Stay tune dengan Om Sidik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.